Halo, salam semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Lina Afun. Nah, di YouTube ini video yang keempat. Saya mau berbagi bagaimana saya dipulihkan Tuhan, bagaimana Tuhan terus memulihkan kehidupan saya, bagaimana saya merasakan begitu hausnya akan kebenaran Tuhan, akan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ya. Boleh ya dengar suara saya lagu ini ya. Saya sangat suka dengan pujian ini. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Saya sangat haus, teman-teman. Saya sangat rindu akan Tuhan. Roh ini sangat merindukan Tuhan. Haus seperti sungai, seperti rusa rindukan air. Rusa itu hidupnya kayak di padang gurun, padang gurun. Begitu susah mencari air. Di saat dia menemukan air, dia merasakan begitu senang dia. Gimana kita waktu kita membayangkan waktu kita olahraga gitu kan, kita olahraga kita nggak minum air, lama kita olahraga sampai kita ini kering haus, kita menemukan air gitu, kita minum, begitu leganya kita merasakan lega. Begitulah hidup saya saat ini, teman-teman.
saya merasakan saya sangat rindu. Saya di saat sekarang saya udah pulih, saya mencari Tuhan. Terus saya mencari Tuhan. Pagi saya berdoa, saat teduh, terus saya ikut itu doa pagi yang di gereja saya yang di Stang Haji itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat itu jam 6, 1 jam kita Zoom, saya ikut. Saya merasa senang, saya merasakan ada masukan-masukan yang buat saya merasa saya terus diberkati. Saya ikut juga ibadah hari Minggu GBI, bukan GBI, itu GKB, gereja saya, online, YouTube, live streaming, saya ikut. Terus hari Senin, Selasa, Rabu saya ikut Zoom GBI Slawi, Pak Yabes saya ikut. Kamis, Jumat, Sabtu itu pagi, doa pagi, Zoom jam 5 sampai setengah 6 pagi saya ikut. Saya tidak merasa capek, ikut saya. Terus saya mau membuka Alkitab, saya baca. Saya merasa begitu haus akan Tuhan. Hari Minggu saya ikut Zoom ibadah GBI Slawi. Saya ikut. Sekarang saya rajin. Saya bukan mau pamer ya, Saya cuma menceritakan bagaimana kehidupan saya, kehidupan pribadi saya. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya kekuatan apapun kalau Tuhan tidak memberikan. Makanya saya begitu rindu untuk menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Makanya saya bilang saya gila sama Tuhan Yesus. Saya gila akan Yesus Kristus. Saya gila akan hadiratnya. Saya terus saya kejar itu Tuhan. Saya kejar. Saya merasakan begitu enaknya berhubungan dengan Tuhan. Saya diberkati terus. Mari saudara sekalian, teman-teman sekalian, Anda hari-hari ini yang mungkin lemah, ayo kita beribadah terus. Ikut ibadah kita masing-masing di keluarga kita, keluarga Allah kita, di gereja kita masing-masing. Apakah Anda yang belum punya gereja, kalau mau bergabung silakan ya, gabung ke gereja kami. Kalau yang GKB itu Champion Community Center di YouTube, tinggal buka, ikut aja. Zaman sekarang online itu sangat gampang sekali, kita ibadah di mana aja bisa. Kita kalau mau lihat di YouTube banyak sekali ibadah-ibadah yang menguatkan kita, banyak sekali teman-teman. Terus pokoknya banyak ya, ibadahnya itu semuanya sangat menguatkan. Kita jangan melihat orang berkhotbah itu, kita jangan memandang orang yang berkhotbah. Jangan pandang pendeta ini, pendeta itu, pendeta ini, pendeta itu. Mereka itu manusia. Mereka bukan dewa, mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa. Mereka bukan manusia yang sempurna. Yang kita pandang itu Tuhan Yesus, firman Tuhan. Kita melihat Tuhan, jangan memandang manusia. Anda kalau memandang manusia, Anda akan kecewa. Kalau Anda memandang Tuhan, Anda tidak pernah akan kecewa. Saya sangat ingat sama teman saya yang dulu pertama kali membawa saya ke gereja di tahun 2010. Dia menasihatin saya, dia bilang, Lina, kamu kalau beribadah, kamu jangan melihat orang ya. Jangan melihat pendeta-pendeta, jangan melihat teman-teman gereja kamu melihat Tuhan, karena Tuhan itu hidup, karena Tuhan tidak akan mengecewakan. Itu pesan dia buat saya, satu-satunya saya ingat sekali. Dia membawa saya bagaimana saya mengenal Tuhan. Saya akan ceritakan di video berikutnya ya teman-teman. Ini sharing saya saat ini yang dapat saya bagikan. Saya juga mau memberikan satu firman Tuhan yang menguatkan saya hari ini. Ayo kita baca di Mazmur ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai
ayat 3. Ayo kita baca. Yang belum punya Alkitab, kita bisa download di handphone. Zaman sekarang udah canggih. Kita bisa cari Tuhan di mana aja. Biarpun sekarang zaman PPKM, zaman nggak bisa kita bertemu dengan siapa gitu, memang sangat susah kita keluar cari ini cari itu, memang susah. Kita kayak banyak ini halangan lintangan, tetapi online sekarang itu sangat luar biasa. Itu karena Tuhan juga ya teman-teman. Kenapa online kita bisa apa aja lewat online. Jadi kalau kita baca Alkitab juga bisa pakai handphone, kita download aja Alkitab ya, gampang sekali. Kalau zaman dulu saya mesti beli Alkitab, mesti dapat Alkitab. Nah, saya dapat Alkitab ini juga dari teman saya yang memberikan kepada saya. Dia teman baik saya. Waktu saya pertama kali saya mengenal Tuhan, saya ke gereja, saya dikasih Alkitab. Saya pamer lagi, promosi lagi teman saya ini. Nanti saya juga mau cerita sedikit tentang teman saya ini, cuman ini di video yang lain ya. Pokoknya video yang saya bikin ini benar-benar kehidupan saya pribadi. Kehidupan saya bertemu Tuhan, bagaimana saya dikuatkan, saya disembuhkan di dalam Tuhan. Kita baca di Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak berdiri di jalan orang fasik. Nasihat orang fasik ini nasihat yang bukan berasal dari Tuhan. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu yang mungkin suka cerewet apa gimana saya nggak ngerti. Cuman saya merasa ini juga memberkati bahwa kita di dalam Tuhan ini kita menurutkan jalan nasihat orang-orang yang percaya, orang-orang yang dari ini kebenaran Tuhan ya, dari kebenaran Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaan saya adalah firman Tuhan. Saya merenungkannya itu siang dan malam. Itu firman Tuhan, apa yang saya baca di Alkitab, saya simpan di dalam memori, di dalam alam sadar ya. Saya merenungkan firman Tuhan yang saya baca, saya merenungkan, dicerna kayak kita makan makanan gitu ya. Dimakan, dikunyah, kita telan, dinikmatin. Firman Tuhan itu harus dinikmatin. Maka firman Tuhan itu hidup. Nah, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan juga berkata oleh kebenaran ini kita tahu banyak kebenaran itu, kita dimenangkan karena kita tahu banyak kebenaran. Makanya terus kita mengenal Tuhan tuh lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Bukan dari kata orang juga. Jadi dari pengalaman saya pribadi dengan Tuhan, bukan dari kata orang, dari kata pengalaman saya, hidup saya bersama dengan Tuhan. Yang ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Anda pernah melihat itu pohon yang subur sekali, yang di tepi pantai di tepi sungai, subur sekali. Nah, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, kayak kita menanam mangga. Nah, pada musim mangga dia akan berbuah lebat. Kayak pohon durian ya. Kalau sekarang musim durian itu lagi banyak-banyaknya durian di Kalimantan Barat. Kayak saya lihat di Facebook itu, saya sangat tertarik sama durian, saya paling suka makan durian. Nah, durian itu berbuah pada musimnya. Nah, saya mau cerita sedikit juga di video yang pertama. Video pertama saya sudah lewat video saya yang pertama,
ada satu jiwa juga dimenangkan oleh Tuhan. Itu karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Lewat video pertama itu sepupu saya saya membagikan itu di kontak telepon saya, terus dia baca, dia chat saya, ternyata saya tidak tahu yang selama ini dia juga rindu akan Tuhan. Terus dia chat saya, kaget, dia juga kaget. Dia juga waktu itu nggak lama ini dia kena COVID-19. Dia ke rumah sakit ditolak, ke puskesmas ditolak. Dia mau cari oksigen, ditolak karena banyak di rumah sakit sekarang itu penuh sekali. Terus dia pulang ke rumahnya. Dia minta sama kukunya itu seorang dokter, kucingnya seorang dokter. Dia minta tanya ada oksigennya, terus dikasih sama kukunya. Terus dia masih Buddha, dia mau cari hio buat sembahyang. Dia di dalam kamar, dia tidak berdaya, udah capek, udah sesak. Saturasi udah tinggal 60. Punya anak 2 tahun lebih. Jadi dia mesti karantina, sebelahnya itu suaminya. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terus dia mau ambil hio itu, mau sembahyang, mau berdoa, itu tidak ada di rumahnya, tidak ada. Dia mesti beli keluar. Di saat dia tidak berdaya, di saat dia merasa tidak kuat, dia tidak bisa, harus cari hio kalau mesti ibadah. Jadi dia bertekad untuk berdoa sama Bapa, sama Tuhan rohani katanya. Dia minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Dia membuka lagu rohani, dia mendengarkan pujian, dia merasa tenang. Dia melipatkan tangannya, dia bilang, dia bersaksi kepada saya, dia melipatkan tangannya, dia berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya, berikan kesempatan kepada saya, berikan kepada saya hidup yang kedua kali, berikan saya hidup. Saya tidak mau mati, anak saya masih kecil, baru 2 tahun lebih. Dia cuma bisa minta sama Tuhan katanya. Habis berdoa dia baru rasanya tenang. Dia tidak bisa tiduran, dia mesti pakai oksigen karena udah sesak. Dia berceritanya begini, nggak ada yang bisa menolong dia, cuma satu-satunya Tuhan yang menolong dia. Hari ini dia bisa hidup, hari ini dia bisa menghirup udara tanpa oksigen, tanpa memakai alat bantu. Itu karena Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan yang memberikan dia oksigen, Tuhan yang memulihkan kesehatannya, Tuhan yang ikut campur tangan. Dia katanya minta sama dokter, minta ke rumah sakit ditolak, ke puskesmas ditolak. Mau sembahyang pakai alat, pakai cara dia tidak bisa, mesti ada pakai ini alatnya. Terus suaminya karantina, dia sama suaminya dia kan di karantina, jadi suaminya juga tidak bisa menolong. Dia tidak bisa, nggak ada yang menolong. Saudara-saudara juga nggak bisa menolong. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang menolong dia. Tuhan Yesus katanya. Begitu luar biasanya pengalaman dia sama Tuhan. Tuhan itu hidup, teman-teman. Tuhan itu benar-benar hidup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan ikut campur tangan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan terus memulihkan hidup kita. Saya merasakannya hari-hari ini sangat luar biasa. Tuhan memulihkan, sangat luar biasa. Luar biasa. Kita alami Tuhan pribadi dengan Tuhan, alami sendiri. Kita alami. Dengan berjalannya waktu Anda akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup Anda. Saya juga mendoakan teman-teman semuanya bisa mengalami Tuhan seperti apa yang saya alami. Makanya saya mau terus sering berbagi kepada teman-teman semua. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya,
Ini salah satunya. Kita terus bersyukur apa yang Tuhan kasih, mengucap syukur. Kita dikasih sedikit, kita bersyukur. Dikasih banyak, kita bersyukur. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, ya. Lewat YouTube ini Tuhan udah memberikan bahwa ini ada orang yang haus akan Tuhan. Wow, saya merasa Tuhan itu wow sekali. Di zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman corona, zaman-zaman PPKM, tapi Tuhan terus bekerja di dalam ini, pakai caranya Tuhan ajaib, pakai cara online. Saya dari dulu sangat rindu menginjilin, rindu. Saya bekerja, membuka toko sembako di pasar. Saya juga sering menceritakan kasih Tuhan. Ya, saya sering menceritakan. Apalagi orang yang dalam masalah, saya menceritakan, mendoakan. Ada juga sebagian teman yang saya bawa ke ini kepada Tuhan. Jadi bagaimana pertumbuhan mereka itu urusan mereka sama Tuhan. Saya hanya bisa menceritakan firman Tuhan, itu urusannya Tuhan. Saya hanya bisa melakukan Injil. Saya punya kerinduan untuk meninjilin. Jadi biar siapapun ya yang belum mengenal Tuhan, ayo silakan mencari-cari bagaimana ini Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan itu bekerja. Ya, yang tidak mau juga saya tidak maksa harus gitu, enggak. Saya enggak maksa. Itu ada waktunya Tuhan. Saya cuma mendoakan aja biar kita semua ini bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.